Temen-temen rumahnya pernah diketok pocong nggak? Halo teman-teman semua, sebelumnya terima kasih nih sudah melihat video yoga. Jadi di hari ini yoga ingin menceritakan salah satu kronologi horor yang dialami seseorang nih teman-teman, dimana dia ini bercerita bahwa rumahnya itu telah diketuk oleh sesosok pocong. Ini serem banget gak sih kalau soal pocong ini? Dan ini merupakan requestan terbanyak dari teman-teman semua untuk aku membahas kronologi dari pengalamannya Kak Adep ini ya. Halo Kak Adep, aku izin stitch ya video kakak dikarenakan teman-teman aku ini bingung nih kronologinya apa. Dan aku setelah melihat kronologinya juga kayak bingung juga guys, karena penulisan juga ngaruh ngeledol. Tetapi tenang aja, tetapi yoga sudah rangkum di dalam video ini. Dan jujur li, ketika aku melihat pengalamannya Kak Adep ini, aku teringat sesuatu. Aku juga pernah ngalamin juga bersama ibu aku pas aku kecil dulu, di mana rumah aku ini diketuk oleh seseorang yang tidak ada wujudnya alias setan teman-teman. Tetapi kalau durasinya muat, aku bakal ceritain lagi. Kalau nggak, lanjut part 2 ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi. Dan ini kenapa nih kisahnya Kak Adep ini gimana nih kok bisa diketuk sama pocong di rumahnya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja nih kita ke kronologi horornya. Jadi singkat cerita, ada nih seorang anak bernama Kak Adep. Nah Kak Adep ini diketahui merupakan seorang pelajar. Aku kurang tahu tapi ini nih udah di bangku SMA apa masih di bangku SMP juga kurang tahu. Pokoknya yang jelas Kak Adep ini masih pelajar. Lalu singkat cerita, pada tanggal 14 Februari tahun 2024 kemarin, Kak Adep ini bersekolah seperti biasanya, dikarenakan hari itu hari Jumat ya teman-teman. Nah Kak Adep ini pada saat bersekolah dia ini berpikir nih, dikarenakan besok hari Sabtu itu mungkin libur ya. Gimana kalau aku ini begadang lah, aku mau main FF, aku mau main game nyampe larut malam, gas gak sih? Nah Kak Adep ini berpikir untuk hari Sabtu kan dikarenakan libur itu dia ini pengen begadang dan dia ini pengen bermain game pada saat itu. Lalu Adep ini berpikir untuk mengajak teman-temannya untuk bermain ke rumahnya, menemani dia itu bermain game di hari Sabtu itu. Lalu singkat cerita akhirnya Adepin pun memberitahu teman-temannya, woi, gimana kalau hari Sabtu nanti Lorang itu main ke rumah gue malam udah Lorang kan jomblo semua, udahlah mending kita malam ke rumah gue main game, kita makan-makan, kita tidur bareng segala macam, gas gak sih? Wes mantap bro, gas lah. Yaudah kita orang ntar hari Sabtu main ke rumah lo ya, dikarenakan kita orang juga gak ada kesibukan sih, makanya nggak ada yang ngajak juga malam mingguan. Yaudah ntar malam minggu gas lah main ke rumah lu, main game sampai pagi, gas. Lalu singkat cerita, dikarenakan teman-temannya sudah setuju, akhirnya disepakati bahwa malam minggu itu mereka akan bermain ke rumahnya Adep. Lalu singkat cerita akhirnya malam minggu itu pun tiba teman-teman. Lalu akhirnya teman-teman si Adep ini pun tiba di rumahnya Adep. Mereka pun ketawa-tawa, seru banget kan, dia ini pengen seru-seruan di malam itu dan pengen ketawa tiwi lah di malam itu. Dan lanjut si Adep ini pun mempersilahkan teman-temannya untuk bermain ke rumahnya pada saat itu. Lalu akhirnya mereka ini pun main FF di rumahnya si Adep. Woi, gila semua. Dan akhirnya setelah cepakat-cepiki main FF segala macem, akhirnya waktu ini pun semakin larut teman-teman, dan tidak disangka akhirnya itu tuh sudah malam banget mereka tuh bermain itu. Lalu akhirnya malam semakin larut dan akhirnya Adep dan kawan-kawannya ini pun bermain hingga subuh teman-teman. Widih, hebat, kayak aku juga kamu Adep main sampai subuh. Jadi Adep ini pun ketika bermain bersama teman-temannya itu pun merasakan bahwa tangannya ini kayak berminyak gitu loh, kayak udah keringutan parah gitu guys, kayak udah gak enak lagi lah untuk bermain game pada saat itu tuh. Lalu si Adep ini pada jam 4:30 pagi dia ini memutuskan untuk mencuci tangannya nih di dapur, supaya tangan itu enak lagi, supaya menang lah bermain gamenya. Lalu singkat cerita akhirnya si Adep ini pun ke dapur rumahnya untuk mencuci tangan, tetapi di skip dulu lah dikarenakan lagi main juga ya. Jadi dia ini menyelesaikan pertandingan game itu baru dia ini mencuci tangan. Dan diketahui Adep ini ke dapur itu pukul jam 5 pagi teman-teman. Akhirnya dia ini basuh lah tangannya supaya enak lagi untuk bermain game. Nah setelah si Adep ini membasuh tangannya di dapur itu, tiba-tiba pintu dapur rumahnya Adep ini seperti ada yang mengetok teman-teman, kayak semakin pelan
semakin kuat ketukan yang ada di pintunya Adep ini. Lalu dikarenakan ke Adep itu pada saat itu ketakutan, Denny haus teman-teman, dan Denny minum dulu. Tetapi di saat Denny selesai minum, tiba-tiba pintu yang terkunci itu seperti dibuka oleh seseorang, padahal pintunya itu terkunci. Lalu akhirnya Kak Adep ini untuk memastikan siapa orang yang mengetuk-ngetuk rumahnya, akhirnya si Kak Adep ini pun melihat sosok yang dia tidak akan lupakan seumur hidup, dimana ketika Kak Adep ini melihat dari jendela, dia ini melihat sesosok pocong yang mengetuk-ngetuk pintu dapurnya kayak menggunakan kepalanya. Aduh, serem banget sumpah. Lalu Adep yang melihat penampakan yang sangat menyeramkan itu, akhirnya Adep ini pun berlari sejadi-jadinya ke kamar kayak, dan akhirnya teman-teman si Adep ini pun kayak, lah, kenapa lo Dep? Lah, kenapa langsung ke Adep ini pun keringat dingin, basah sekujur tubuh semuanya. Dan pada saat itu Adep ini pun membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca semuanya pokoknya untuk memenangkan hatinya. Lalu akhirnya Adep ini tidak bisa bercerita kepada temannya dikarenakan dia itu ketakutan banget teman-teman. Aku juga kalau jadi ke Adep itu sumpah pingsan sih. Dia ini ketakutan banget sehingga tidak bisa bercerita apapun kepada temannya, dan dia ini langsung tidur gitu pakai selimut, langsung kayak menyebut apa ayat-ayat suci, kayak nutupin dirinya pakai selimut gitu. Lalu akhirnya dikarenakan Adep ini tidur juga, akhirnya teman-temannya si Adep ini ikut tidur semua pada saat itu. Tetapi pada saat pagi-pagi itu Adep ini ketika temannya udah tidur semua ya, Adep ini mendengar lagi nih suara ketukan yang persis seperti ketukan yang berada di belakang pintu rumahnya itu. Jadi kayak ada yang ngetok lagi. Lalu pada saat itu Adep ini tidak menghiraukan sama sekali, kayak udahlah bodo amat lah, kayak sudah pasrah dan tidak mau berurusan lagi. Dan pada saat itu Adep ini pun memutuskan untuk tidak menghiraukannya, dan akhirnya si Adep ini pun terlelap hingga pagi. Dan akhirnya di pagi hari itu Adep ini pun bercerita kepada teman-temannya mengenai kejadian horor yang menimpa dia pada saat itu. Dan akhirnya tidak ada kejadian-kejadian horor lagi nih menimpa Kak Adep, dan cerita ini pun selesai. Oke teman-teman, mungkin itu sedikit kronologi aku tentang postingan dari Kak Adep yang dia ini menceritakan pengalamannya di mana ada sesosok yang ada mengetuk rumahnya, pintu belakang rumahnya itu teman-teman. Widih, serem banget ya. Dan maaf banget aku nggak bisa ngasih kronologi tentang pengalaman aku sendiri dikarenakan ini durasinya nggak muat teman-teman. Next time aja ya aku cerita lagi ya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya, sampai bertemu juga di video selanjutnya. Bye bye.